Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ajar Uktari, guru penggerak angkatan 10 SDN Sungai Tandipah, Kabupaten Banjar. Kali ini saya sendiri ditemani dengan Ibu Mufidah. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Sungai Tandipah. Baik, di sini mari kita mulai kegiatan pra-observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mufidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Jadi, alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri Bu. Nah, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik Bu. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya susun itu ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama itu dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa nanti akan dapat memahami dan mempelajari keterkaitan antara sifat-sifat cahaya yang dipelajari dengan organ panca indera penglihatan. Jadi nanti setelah siswa itu mempelajari sifat-sifat cahaya, siswa akan dapat atau akan mampu menghubungkan, menterkaitkan antara cahaya dengan hubungan panca indera yaitu mata tadi. Bagaimana bisa melihat, begitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, tujuan pembelajarannya nanti dengan melakukan simulasi atau pembuktian sifat-sifat cahaya, diharapkan siswa nanti dapat lebih mendalami, lebih memahami lagi tentang materi sifat-sifat cahaya itu Pak. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya? Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin aku lakukan untuk ke depannya? Baik, untuk area pengembangannya ada 3 Pak, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan diskusi murid dalam berinteraksi menyelesaikan masalah di dalam kelompok. Yang kedua mengembangkan kemampuan intelektual murid di dalam kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi murid yang memiliki keberagaman kemampuan saat mereka bekerja di dalam kelompok nanti Pak. Ya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai pada kemampuan diskusi murid dalam hal berdiskusi ya kan? Ya. Kemudian ada pula kemampuan intelektual murid dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional murid. Ya. Baik, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Untuk metode, saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi rencana yang dilakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu terintegrasi dengan sosial emosional, menggunakan pembelajaran cooperative learning, kemudian juga metode diskusi atau juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian ada penugasan dan juga tanya jawab ya. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya menyediakan ada berupa gambar,
dan non benda. Benda ada yang berupa gambar yang ditampilkan melalui slide. Juga ada juga berbentuk benda-benda seperti gelas, air, sendok, senter, sama cermin nanti untuk pembuktian sifat-sifat cahaya itu nanti Pak. Ada juga media yang ditampilkan ke LCD itu PowerPoint. Kira-kira kapan ya Ibu dapat melaksanakan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga jam berapa nanti? Baik. Rencananya untuk melaksanakan pembelajaran ini insya Allah di hari Jumat Pak ya, di jam pertama dan kedua. Baik Ibu, jadi pelaksanaannya rencananya pada hari Jumat jam pertama dan kedua ya Bu? Iya Pak. Itu nantinya akan saya datang ke dalam kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Ibu. Kemudian percakapan di sini itu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh mungkin nanti pengajar praktik atau siapa nanti siap Ibu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira Ibu yang mendapatkan dari hasil percakapan ini apa ya? Saya mendapatkan gambaran dari percakapan kita hari ini Pak ya, seperti kesiapan-kesiapan yang akan saya lakukan untuk melaksanakan seperti kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan untuk melaksanakan observasi, kemudian dapat mengetahui lebih dalam bahwa proses observasi memang seperti ini. Baik, Bunda sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya dalam hal mengenai praobservasi. Baik Bu, di sini saya mengucapkan terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi pada hari Jumat besok untuk melaksanakan tahap observasi. Ya, siap Pak. Demikian percakapan saya dengan Ibu Mufidah. Sampai ketemu untuk kegiatan observasi pada kelas pada hari Jumat besok dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini Ibu lihat apakah ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua ya? Baik. Baik, hadir semua. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta siapa yang bersedia memimpin doa? Yang bersedia memimpin doa? Yang bersedia memimpin doa, apakah mau ditunjuk atau anak-anak sendiri yang bersedia? Ditunjuk? Mau ditunjuk? Baik, karena minta ditunjuk jadi Ibu minta nunjuk sama dia. Silakan dia. Ada berdoa satu. Anak-anak, kita hadir di sekolah. Sekarang ini hadir di sekolah. Apa yang anak-anak bisa lihat di dalam kelas ini? Apa yang anak-anak bisa lihat? Yang bisa lihat, anak-anak bisa lihat itu apa di dalam kelas kita ini? Bisa melihat dulu.
yuk jadi bisa melihat dirimu yuk menurut anak-anak? Karena punya mata. Sekarang pernahkah anak-anak melihat orang yang punya mata tetapi tidak bisa melihat? Kenapa? Karena buta berarti bukan karena punya mata dia bisa melihat, berarti kita bisa melihat itu karena apa? Karena cahaya. Benar kan? Kalau kita hadir ke sekolah nih dalam suatu di malam hari, kalau malam hari tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya matahari, kira-kira anak-anak bisa melihat tidak? Padahal punya mata loh. Oh begitu. Jadi kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya kita bisa melihat atau tidak? Tidak. Walaupun kita punya mata. Nah sekarang cahaya itu, anak-anak tahu cahaya itu dari mana saja menurut anak-anak? Dari matahari, dari lampu, dari apa lagi? Lampu senter, oke. Jadi cahaya itu ada yang bisa dilihat dengan mata, cahaya yang nampak bisa dilihat dengan mata, seperti cahaya matahari dan cahaya lampu. Tapi ada juga cahaya yang tidak nampak dilihat oleh mata. Apakah anak-anak tahu cahaya itu? Sinar X. Untuk apa sinar X itu ya menurut kalian? Sinar X itu bisa digunakan untuk perekam kesehatan seperti orang ronsen. Nah, sinar X itu disebut dengan sinar cahaya, sinar ultraviolet. Nah, jadi ada sinar yang nampak dan ada sinar yang tidak nampak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi bisa dibiaskan melalui media yang ibu siapkan ini. Anak-anak silakan pilih. Anak-anak ibu buat menjadi 2 kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, ya. Satu kelompok ada 3 orang, dan anak-anak bisa atau silakan memilih. Ada beberapa media untuk membuktikan sifat-sifat cahaya ini. Anak-anak boleh memilih. Silakan Sophie atau Lia ke sini ya. Lia sini. Sophie ke sini. Lia di sini. Lia di sana. Satu kelompok ada 3 orang. Maksudnya bawah. Kita akan membuktikan sifat-sifat cahaya. Oke.
Tentukan. Silakan kalian buktikan sifat-sifat cahaya dari lembar kerja yang kalian pilih. Kemudian ini nih ada yang ketinggalan nih, punya si kelompok 1 nih. Ini kan kamu kan akan membuktikan nih sifat-sifat cahaya. Ini kan kelompok 2. Kelompok 2, ini kelompok 1 mau presentasi. Pian perhatikan, Pian boleh bertanya, menanggapi. Oke, silakan. Penjelasannya bagaimana dulu pembuktiannya? Siapa yang jadi juru bicara nih? Oke, silakan. Pertama-tama bagaimana dulu? Oke, ini ada apa? Dia mau membuktikan sifat cahaya, medianya apa saja nih? Oke, suaranya menyaringkan. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Menjadi membesar. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Terus apa lagi yang mau disampaikan? Ada lagi dari kelompok kawannya yang mau menyampaikan? Cahaya bersifat menembus benda bening. Oke. Dapat dibiaskan. Kelompok 2 tadi presentasi dari kelompok 1 tadi apa? Nah, terus sifat cahaya yang dibuktikan apa? Sifat cahaya yang dibuktikan apa? Tadi disampaikan tadi. Tadi apa tadi Dewi? Sifat cahaya yang mau dibuktikan tadi apa? Sifat cahaya yang dibuktikan apa dari presentasi di sini? Oh, berarti cahaya sifatnya menembus benda bening. Apa lagi? Biaskan. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Tadi jadinya bisa dengan sifat cahaya menembus benda bening. Terus lagi di sini dengan dimasukkan pensil, sifat cahayanya bisa dibiaskan dari kelompok 1 tadi. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Sekarang kita minta kelompok 2 mempresentasikan. Biar mau menyampaikan secara tadi kertasnya mana hasil laporannya? Oke, baik. Silakan. Siapa yang
yang disampaikan tadi sudah benar ya. Tapi kalau ini kita runut dari awal, sebelum kita memulai pelajaran kita tadi, kita ngapain aja di kelas? Belajar kayak apa? Belajar seperti apa? Belajar tentang sifat-sifat cahaya. Terus apa lagi? Tadi itu kita berdoa. Habis berdoa tadi kita belajar sifat-sifat cahaya. Terus apa lagi? Setelah belajar sifat-sifat cahaya, kita membuktikan, mensimulasikan sifat-sifat cahaya. Terus apa lagi? Mempresentasikan ke depan. Ya kan? Tugas-tugas kelompoknya tadi. Oke, sekarang sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini ada apa aja? Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya menembus benda bening, memantul. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Ada lagi? Oke, bagus sekali anak-anak. Ada berapa macam berarti sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini? Ada berapa? Yuk, dari satu hitungin dulu. Dari satu apa? Sifat cahaya yang kita pelajari hari ini apa? Oke, kalau yang 5 apa saja? Cahaya merangkap benda lurus. Dapat diuraikan. Oke, nah itu tadi sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Nah sekarang belum. Bagaimana nih perasaannya nih setelah pelajaran tadi kita lewati? Senang? Senang? Ibu anak melihat senangnya anak-anak tuh seperti apa? Oh, mukanya senyum. Ibu anak mengajak kita berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Oh iya boleh, silakan. Baik, anak perempuannya di sini baris sini semuanya. Yuk. Baris dari Nia sini. Ini. Oke, nih. Oke, sini. Oke. Sekarang menghadap ke sana ya. Oke. Sekarang ikutan arahan Ibu. Kita akan jalan-jalan ke atas gunung. Kemudian di atas gunung ada angin topan. Ikuti gerakan itu seperti ke badan teman kalian. 12 tangan. Kemudian ada hujan rintik-rintik. Kemudian ada hujan batu. Oke, kita sudah selesai mempelajari sifat-sifat materi, sifat-sifat cahaya. Sekarang Ibu merasa sangat senang sekali. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu sangat senang. Anak-anak dapat belajar dengan semangat. Anak-anak bisa bekerja sama di dalam kelompok, baik saat mempraktekkan sifat-sifat cahaya ataupun saat anak-anak tadi mempresentasikan hasil dari tugas kelompok anak-anak. Ibu sangat senang sekali. Terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Harapan Ibu kan nanti ke depan, besok-besok tetap semangat. Oke? Baik. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, Ibu akan membagikan evaluasi. Ini untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak jawab. Anak-anak jawab. Tulis nama anak-anak dulu. Nomor absen.
benda dan dipantulkan. C. Mata memantulkan cahaya ke benda. D. Benda memantulkan cahaya. Bagaimana hubungan cahaya dengan penglihatan kita, dengan mata kita? Apakah sumber cahaya yang diserap oleh mata atau cahaya mengenai benda dan dipantulkan? A. Ini yang A. Oke, di sini yang jawabannya A. 1, 2, 3, 4. Ada yang C. Mata memantulkan cahaya ke benda. Ada 2 orang. Baik, lanjut. Yang nomor 2. Pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini karena sifat cahaya. Apakah A. menembus benda bening, B. merambat lurus, C. dapat dipantulkan, atau D. dapat dibiaskan? Pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam air. Perataan C itu berarti dapat dipantulkan. Oke, baik. Sekarang sudah selesai semua kita jawab. Dengan selesainya anak-anak menjawab evaluasi dan kita bahas bersama, maka selesai pula lah pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu persilahkan kepada anak-anak siapa yang bersedia memimpin doa selesai belajar kita. Mungkin di tempat aja. Ibu beri kesempatan untuk tidak menunjuk siapa yang bersedia. Siapa yang bersedia? Yang bersedia, angkat tangan silakan. Tidak usah malu-malu. Oke, ditunjuk ya. Aulia, doa selesai belajar dengan hamdalah boleh? Yuk, selesai doa selesai berdoa yuk. Berakhir doa tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adwa Uktari, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Sungai Tandipah, Kabupaten Banjar. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Mufidah, guru kelas 5 SDN Sungai Tandipah, selaku guru yang saya observasi. Alhamdulillah, tadi sudah dilakukan kegiatan pembelajaran. Kali ini memasuki tahap percakapan pasca observasi. Adapun tujuan diadakannya pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan tadi. Baik, Ibu Mufidah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali Pak. Alhamdulillah baik. Semangat Ibu Mufidah. Ya, semangat, Nah. semangat. Oke, nah tadi Ibu Mufidah sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu Mufidah ketika sedang melaksanakan pembelajaran di kelas, Ibu? Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas tadi, saya merasa sangat senang sekali Pak. Baiklah, adakah dari yang tadi itu hal-hal baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Tentunya ada Pak ya. Jadi hal baik yang sudah saya rasakan itu yaitu saya mengajar menggunakan media tayangan PowerPoint tadi, menggunakan LCD juga, kemudian menerapkan pendekatan sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Terlihat pada antusias murid saat mengerjakan LKPD. Ya, jadi hal baik yang sudah Ibu rasakan tadi sudah menggunakan media
media, kemudian menerapkan pendekatan sosial emosional, kemudian ada juga mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, adakah yang Ibu rasa masih kurang dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Saya rasa ada Pak ya. Kalau boleh tahu pada bagian mana ya Bu? Pada bagian tadi itu saya rasa saya masih kebingungan menerapkan diferensiasi dari kebutuhan murid yang berbeda-beda. Oke, jadi hal yang merasa Ibu anggap kurang itu pembelajaran ilmu yang tadi ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira nih dari skala 0 sampai 10, kira-kira Ibu Mufidah ini sekarang gimana ya? Saya kira saya ada di posisi 6 sampai 7. Oh iya, jadi 6 sampai 7. Adakah hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Jelas ada. Yang tentu pada bagian diferensiasi dari kebutuhan murid yang berbeda-beda. Selain itu juga kegiatan saat melaksanakan kegiatan kelompok tadi saya rasa murid-murid masih ada yang belum terlibat sepenuhnya. Jadi itu nanti mungkin yang akan saya perbaiki bagaimana agar murid-murid itu bisa terlibat semuanya aktif di dalam kelompok. Baik Ibu, apa rencana Ibu ke depan dalam mengatasi kekurangan yang Ibu sampaikan tadi? Yang mana di sini seperti masih kebingungan dalam menerapkan diferensiasi, kemudian dalam memaksimalkan dalam tugas kelompok dalam kegiatan diskusi dalam pembelajaran saat dilaksanakan tadi. Tentunya saya akan mendalami lebih dalam mengenai pendekatan diferensiasi. Bisa itu nanti bisa melalui mengikuti pelatihan ataupun belajar dengan guru yang sudah mahir dalam hal ini. Kemudian juga saya akan fokus terhadap RPP yang saya buat sehingga bisa saya pastikan tidak ada lagi langkah kegiatan yang tertinggal. Jadi begitu Pak. Iya. Jadi rencana Ibu ke depannya seperti mengikuti pelatihan dan belajar dengan guru yang sudah mahir ya tadi. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta memperbaiki atau berfokus terhadap RPP yang kurang atau langkah-langkah yang tidak maksimal tadi ya Bu. Iya. Ini. Oke. Dalam hal ini kira-kira siapa ya yang perlu Ibu bantu untuk dukungan tersebut? Yang pasti kepala sekolah, karena dukungan beliau sangat diperlukan dalam hal ini, mengingat beliau adalah pemimpin di sekolah ini. Selain itu, dukungan dari rekan guru yang lain juga perlu saya rasa. Jadi Ibu perlu dukungan kepala sekolah ya, kemudian rekan guru ya juga. Kemudian baik Ibu, kita sudah sampai di ujung sesi percakapan ini. Kira-kira apa yang menjadi wawasan dari percakapan kita ini? Intinya saya mengetahui hal yang lebih dan kurangnya saya saat melaksanakan pembelajaran. Lalu hal yang kurang akan segera saya perbaiki untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang nanti. Baik Bu, jadi intinya Ibu dapat mengetahui lebih dan kurangnya saat melakukan pembelajaran ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Mufidah atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Ibu. Iya Pak, sama-sama, terima kasih juga. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Mufidah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.